Hadirin yang terhormat, acara akan segera dimulai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, moderator Dr. Daniel Sevrin, spesialis mata, yang saya hormati para narasumber, Dr. Rahmat Fitra, spesialis mata, Dr. Adia Sunarti, spesialis mata, tak lupa juga seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berjumpa secara virtual webinar hari ini. Kelopak mata turun merupakan kondisi medis di mana salah satu atau kedua kelopak mata bagian atas tampak lebih rendah dari posisi normal atau biasa disebut dengan ptosis. Ptosis kerap disamakan dengan kondisi lain yang disebut dengan mata malas. Namun keduanya berbeda. Mata malas hanyalah satu dari beberapa gejala yang muncul akibat ptosis. Selain dapat mempengaruhi penampilan, ptosis juga bisa mengganggu penglihatan. Terutama jika kelopak mata menutupi bagian pupil, kondisi ini bisa terjadi sejak lahir maupun berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, webinar ini dirancang untuk memberikan wawasan terbaru dan menjadi wadah diskusi bagi para profesional kesehatan yang terlibat dalam bidang ini, sehingga dapat terus memberikan layanan terbaik sesuai dengan perkembangan terkini. Melalui webinar ini, para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang ptosis dengan menggabungkan wawasan medis yang inovatif dan pendekatan kolaboratif diharapkan dapat tercipta standar perawatan yang lebih baik di bidang kelainan pada mata. Dengan judul webinar kali ini yaitu mengenai ptosis, penyebab, gejala, dan pilihan terapis. Acara ini diselenggarakan oleh Bandung Eye Center Group bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Izinkan saya, Irfan F. Darmawan, merasa terhormat memandu dan acara ini. Baiklah, kita mulai kegiatan webinar hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan tutorial pembelajaran melalui Pelatara Sehat atau LMS. Kami informasikan kepada seluruh peserta webinar, setelah semua diskusi selesai akan ada post-test kegiatan pada halaman Pelatara Sehat. Perlu diketahui bahwa nilai post-test akan mempengaruhi kelulusan dalam memperoleh sertifikat SKP Kemenkes. Harap mengikuti Zoom sampai selesai karena kami akan memandu sampai tahap pengisian post-test pada Pelatara Sehat. Kami informasikan bagi seluruh peserta webinar, diharapkan untuk dapat membuka akun Satu Sehat SDMK. Setelah berhasil, maka akan tampil seperti pada layar. Setelah masuk, dapat mengklik ke Pelatara Sehat. Setelah masuk, akun Pelatara Sehat, klik cari pembelajaran. Lalu akan terhubung ke Pelatara Sehat seperti yang muncul pada display. Setelah muncul, tampilan berikut diarahkan ke notifikasi lonceng samping akun. Lalu akan ada pembelajaran baru yang harus diikuti dengan judul webinar mengenal ptosis, penyebab gejala, dan pilihan terapi. Lalu diklik akan muncul webinar pada hari ini. Jika ada yang bingung dapat dilihat di akun, lalu klik pembelajaran saya, lalu klik di belum mulai. Akan muncul judul webinar dan klik detail webinar. Apabila ada peserta yang belum terundang, silakan hubungi WhatsApp admin di 081 910 141516 atau dapat juga menghubungi 082 120 99 2021. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Pastikan koneksi internet Anda cukup cepat dan stabil untuk mengikuti pembelajaran via Zoom dan Pelatara Sehat atau LMS. Untuk membuka Pelatara Sehat atau LMS, peserta disarankan menggunakan PC atau laptop dengan browser Google Chrome. Bagi peserta yang masih belum mendapatkan akses belajar di Pelatara Sehat LMS atau belum terundang, dimohonkan untuk fokus terlebih dahulu mengikuti webinar via Zoom dan silakan menghubungi admin BEC Group di nomor 0821 2099 2021. Pembelajaran via Pelatara Sehat LMS akan dipandu oleh MC saat acara berlangsung. Selama acara, diwajibkan sound dalam keadaan mute. Bagi yang ingin menanyakan langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kolom chat hanya untuk bertanya yang berkaitan dengan materi saja. Jika ada kendala saat mengikuti acara ini, silakan menghubungi admin BEC. Baiklah, kita mulai berlanjut ke acara selanjutnya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini, yaitu Dr. Daniel Sevrin, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Bandung
Eye Center. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis mata di Universitas Pajajaran. Kami persilakan kepada Dr. Daniel Sevrin, spesialis mata, untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh audiens semuanya. Pada hari ini saya Dr. Daniel Sevrin Edi Maulana yang akan memimpin sebagai moderator dalam kegiatan webinar series untuk mengenal ptosis, gejala pilihan dan pilihan terapi pada hari ini. Untuk pertama-tama akan disampaikan materi oleh Dr. Radia Sunarti, spesialis mata, dengan judul koreksi ptosis dengan teknik frontalis link. Tunjukkan CV-nya. Sedikit saya akan membacakan CV dari Dr. Radia Sunarti. Dr. Radia Sunarti, spesialis mata, adalah dokter spesialis mata yang memiliki subspesialisasi di bagian rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Cicendo. Kemudian, kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan subspesialis untuk ROO di Jakarta Eye Center. Kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit Bandung Eye Center, Klinik Utama Bandung Eye Center, Rumah Sakit Unggul Karya Karsa Medika, dan Rumah Sakit Umi Jati Bandung. Dan beliau juga aktif di Perdami, kemudian ID, Arsami, dan Ina Sops. Baik, berikutnya akan disampaikan materi oleh beliau. Silakan. Kurang kencang. Udah lanjut. Oke. Materi webinar saya siang ini adalah ptosis correction menggunakan frontalis link. Ptosis adalah suatu kondisi yang kita ketahui bersama meliputi suatu keadaan di mana kelopak mata bagian atas turun. Bisa terjadi secara unilateral atau bisa juga terjadi secara bilateral. Hal ini dikenal juga sebagai blefaroptosis. Pada ptosis, gambaran yang akan kita dapatkan adalah kelopak mata yang turun, kemudian pada anak-anak atau ptosis yang bersifat kongenital, bisa kita dapatkan posisi kepala yang tidak normal. Kemudian juga bisa didapatkan strabismus atau mata juling, gangguan secara kosmetis, dan juga amblyopia atau lazy eye. Seperti biasa, untuk membahas suatu kondisi, kita akan memerlukan pengetahuan secara refreshing atau lebih mendalam tentang anatomi. Ptosis pada umumnya melibatkan kelemahan dari otot levator palpebra superioris. Di sini dapat kita lihat bahwa otot levator berinsersi di atas tarsus kelihatan nggak sih? Jadi levator itu berinsersi di atas tarsus dan bermula dari ligamen Whitnall. Nah, ini secara diagram kita lihat seperti ini.
Otot levator itu terletak di atas taksus. Kalau kita perlu mengenali anatominya, biasanya parameter kita adalah tarsus. Kemudian berdekatan dengan sedikit di bawah dari levator didapatkan otot mular atau mular muscle yang berfungsi sebagai membantu mengangkat kelopak, tapi sifatnya hanya ajuvan atau tambahan. Sementara yang mengangkat kelopak yang utama mengangkat kelopak adalah otot levator. Nah, seperti kita lihat bahwa insersi dari otot levator palpebra superior terletak di bagian atas tarsus atau superior tarsal plate. Nah, ini seringkali kita perlukan ketika kita akan melakukan operasi-operasi terutama pada levator seksi, sehingga ketika kita kesulitan menemukan penanda dari otot levator, biasanya kita kenali posisi sebetulnya otot levator tersebut ada di mana. Nah, ini adalah fungsi dari otot levator. Seperti tadi juga digambarkan bahwa ini hanya diagram saja, di mana otot levator berinsersi di tarsus, kemudian di bagian dalamnya ada otot mular, kemudian dipersarafi, terutama kalau otot levator adalah oleh saraf ketiga atau nervus ketiga. Kita masuk kepada keadaan petosisnya. Seperti kita ketahui bahwa petosis itu bisa terjadi secara kongenital atau didapat. Kongenital biasanya kita temukan keadaannya sejak lahir dan seringkali merupakan jenis petosis yang paling banyak ditemukan. Di sini disebutkan bahwa paling banyak pada pasien laki-laki, tapi pada prakteknya hampir kita temukan dengan jumlah yang sama antara pasien laki-laki dan perempuan. Kemudian kondisi ini disebabkan oleh distrofi dari otot levator itu sendiri, sehingga kalau kita buka otot levatornya biasanya sangat tipis atau bahkan sulit dikenali. Sementara pada yang didapat biasanya terjadi kemudian dengan berbagai jenis dan berbagai penyebab. Pada kasus petosis yang didapat, yang paling sering ditemukan adalah jenis petosis aponeurotik, yaitu di mana terjadi kelemahan atau disinsersi dari aponeurosis levator. Ini adalah, tadi kita sudah jelaskan tentang ptosis kongenital, yaitu penyebabnya adalah di mana terjadi distrofi dari otot levator itu sendiri, sehingga terjadi kelemahan kemampuan untuk mengangkat kelopak. Sementara untuk ptosis yang didapat, seperti yang kita katakan tadi, yang paling sering terjadi adalah aponeurotik atau terjadi pada aponeurosisnya. Aponeurotik ptosis terjadi karena berbagai kondisi. Yang paling sering adalah involusional. Involusional ini biasa terjadi pada pasien-pasien usia tua, di mana terjadi dehiscence dari aponeurotik tersebut mengakibatkan gangguan fungsi dari otot levator. Penyebabnya bisa usia tua, kemudian trauma, kemudian juga bisa penggunaan lensa kontak jangka panjang, berarti ini ada lensa jangka panjang, sering mengucak mata, kemudian inflamasi berulang, itu bisa menyebabkan gangguan dari involusional atau levator. Kemudian juga bisa disebabkan oleh operasi bisa pada kondisi tertentu bisa menyebabkan aponeurosis itu terlepas reaksinya. Kemudian yang kedua, ptosis yang didapat bisa bersifat neurogenik. Neurogenik ini kita dapatkan pada Horner syndrome dan nervus ketiga. Bagaimana kita membedakannya? Tentunya kita harus membedakan dari ptosis lain, yaitu kalau nervus 3 kita lihat ada gangguan yang lain seperti dilatasi dari pupil dan gangguan gerakan dari bola mata. Sementara pada Horner syndrome kita lihat kondisi dari lebarnya pupil. Seperti kita ketahui juga bahwa Horner syndrome biasanya ditandai oleh anisokoria atau perbedaan pupil kanan dan kiri,
kemudian pupil yang terkena Horner akan lebih kecil atau lebih miosis, dan pada kondisi dia sangat lambat untuk melebar. Kita perhatikan kondisi-kondisi tersebut. Kemudian myogenik yaitu terjadi gangguan dari junction antara otot dengan persyarafannya. Hal ini kondisi yang paling sering kita dapatkan yaitu miastenia gravis. Tentunya untuk membedakan miastenia gravis dari aponeurotik atau kasus-kasus yang lain, kita mempunyai cara untuk membedakan seperti ICE-PEC test. Ptosis yang didapat juga bisa bersifat mekanikal. Mekanikal itu yaitu suatu kondisi di mana terdapat gangguan massa biasanya pada kelopak. Massa ini macam-macam, bisa neurofibroma, hemangioma, atau bahkan kalazion kalau berukuran besar. Mekanikal ini menyebabkan turunnya kelopak karena kelopak terbebani oleh suatu massa. Kemudian ini adalah traumatik. Traumatik itu sebetulnya masuk dalam yang aponeurotik yang tadi, yaitu terjadi karena trauma. Kemudian bisa juga disebabkan oleh obat-obatan atau medication. Yang paling sering kita temukan mungkin terjadi pada botox. Botox pada area kening atau area di atas mata bisa menyebabkan terjadinya ptosis karena mengenai otot levator. Kemudian kita bahas diagnosa dan penanganannya. Diagnosa dari ptosis, ketika kita sudah menemukan bahwa kita mendapatkan pasien dengan ptosis, yang pertama tentunya kita harus menganamnesa pasien, mulai dari kapan kejadiannya, apakah dia semakin berat atau tidak. Kalau kita curigai ke arah tertentu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan darah atau scanning yang diperlukan. Pemeriksaan darah biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang dicurigai miastenia gravis, karena kita akan melihat jumlah asetilkolin reseptor. Kemudian imaging juga akan kita lakukan kalau kita menemukan pasien-pasien dengan yang kita curigai neurogenik. Pada pemeriksaan mata, kita lihat dari reseptor itu sendiri, kemudian penanda padanya atau parameter yang harus kita ukur adalah margin reflex distance, kemudian zebra, kemudian atau lebar. Ini adalah cara-cara atau parameter-parameter penting pengukuran dari ptosis. Yang pertama adalah apertura palpebra secara vertikal, kita ukur di tengah bagian pupil yang paling tengah, kemudian kita bandingkan. Pasien melihat primary gaze atau melihat lurus ke depan, kemudian kita bandingkan antara mata yang normal dengan mata yang mengalami ptosis. Jadi catatannya adalah yang pertama apertura palpebra vertikal kita ukur di bagian tengah pupil. Kemudian kita juga mengukur tadi kalau kita sebutkan bandingkan antara mata yang ptosis dan mata yang tidak, ini ada perbedaan, yaitu kalau ptosis itu kita katakan ringan kalau terjadi penurunan kelopak 1-2 mili dibandingkan dengan mata yang sebelahnya, mata yang normal. Kemudian moderate itu kalau turun kira-kira 3 mili sampai 4 mili, kalau yang severe atau berat, kalau kelopak itu turun lebih dari 4 mili dibandingkan dengan mata yang normal. Kemudian pengukuran berikutnya adalah margin reflex distance. Margin reflex distance ini mengukur mulai dari batas dari kelopak atas sampai ke pupil. Ini juga ada parameter-parameternya, di mana normal itu biasanya angkanya 3-4 mm. Kemudian bisa sampai dia menutup sama sekali. Jadi memang kita bandingkan antara mata yang normal, dibandingkan dengan mata yang ptosisnya.
kemudian kita juga akan mengukur fungsi levator. Fungsi levator seperti kita ketahui diperiksa dengan cara kita menekan area frontal, kemudian pasien disuruh melihat ke bawah. Di pasien melihat ke bawah, kita tekan area frontal, kemudian pasien diminta untuk melihat ke arah atas lagi. Fungsi levator yang normal berkisar antara 15 sampai 18 mm. Kalau lebih dari 10 tapi kurang dari 15 masih dianggap baik. Kemudian dianggap cukup baik kalau 5 sampai 10 mm. Jadi ketika kelopak melihat ke bawah, kita tekan frontalnya, diminta melihat ke atas, kelopaknya masih bisa naik antara 5 sampai 10, walaupun matanya ptosis tapi fungsinya masih cukup baik. Dan kalau kita anggap fungsi levatornya buruk kalau kurang dari 4 mili. Pada umumnya fungsi levator yang sangat buruk itu kita temukan juga pada pasien-pasien dengan ptosis kongenital. Jadi ketika kita minta melihat ke bawah, kemudian melihat ke atas, biasanya ada yang tidak mengangkat sama sekali atau mungkin kurang dari 4 mili. Ini adalah pemeriksaan pasien mengukur fungsi levator. Kita lihat, nah ini mata yang normal, kemudian ini mata yang ptosis. Bisa kita lihat dia hampir-hampir nggak mengangkat sama sekali. Tuh. Pasien ini fungsi levatornya 3 mili, sehingga pasien dewasa tapi dengan kelainan kongenital ptosis. Okay. Penata laksanaan dari ptosis tersebut tergantung dari penyebabnya. Untuk pasien-pasien yang kita masih curigai adanya gangguan selain aponeurotik, biasanya kita berikan obat-obatan. Kita harus menyingkirkan pertama berbagai penyebab lain dari ptosis itu sendiri sebelum kita melakukan treatment yang bersifat pembedahan. Untuk pembedahan sendiri hanya dilakukan pada ptosis yang bersifat kongenital atau aponeurotik. Kalaupun dilakukan pada miastenia gravis, ada batasan-batasan tertentu di mana baru boleh kita lakukan dengan melihat beberapa parameter lain. Parameter yang lain tersebut salah satunya ada atau tidaknya oftalmoplegi, kemudian Bell's fenomenanya bagus atau tidak, kemudian sudah berapa lama terjadi, dan apakah kondisinya masih membaik dengan pengobatan. Nah, untuk pembedahan pada pasien yang sudah kita pastikan tidak ada penyebab yang lain, yang bisa dilakukan adalah frontalis sling, kemudian levator reseksi, kemudian Fasanella servat surgery. Fasanella servat ini kita hanya mengambil reseksi atau mereseksi otot molar saja, dilakukan dari bagian konjungtiva. Ini adalah pasien-pasien ptosis baik unilateral maupun bilateral yang kita koreksi dengan berbagai cara. Jadi ada yang dengan levator reseksi, ada yang dengan frontalis sling. Kemudian frontalis sling sendiri pada umumnya dulu dilakukan dengan fascia lata. Sekarang ini ada materi yang bersifat sebetulnya dari dulu ada, cuman sekarang ada materi yang baru yang dia silikon sling namanya. Kita akan masuk pada pembedahannya. Ini adalah pasien yang mempunyai kongenital ptosis yang akan kita lakukan frontalis sling menggunakan silikon sling. Jadi pasien dilakukan penandaan pada kalau masih ada kelopak yang terlihat, kita buat garis pada lipatan, atau kalau tidak ada lipatan kita buat marker sama dengan mata yang sebelahnya. Kemudian kita buat marker juga di alis, di bagian nasal dan temporal. Kemudian kita buat di tengah-tengah 10 mm dari bulu mata atau dari silia. Kemudian yang di atas pada bagian lipatan kita buat sayatan. Kita buat sayatan kiri dan kanan. Kemudian kita lebarkan dan kita preparin sampai kita menemukan tarsus. Tarsus ini kita identifikasi untuk memastikan bahwa
silikon sling yang akan kita pakai, kita akan fiksasi pada tarsus. Sebetulnya ada kasus-kasus seperti ini yang dilakukan tanpa fiksasi secara langsung, hanya langsung ditembus di palpebra superior. Tapi untuk meyakinkan bahwa silikon tersebut terfiksasi secara baik, saya sendiri secara pribadi lebih suka kalau silikon sling tersebut difiksasi pada tarsus. Ini kemudian marker-marker yang di atas juga kita insisi, bagian yang di atas, yang di bagian pentagonal atas itu nanti kita akan buat kantong. Nah ini adalah frontal, silikon slingnya sendiri, kita tembus dalam sehingga dia bisa menggantikan fungsi dari otot levator. Dari atas tarsus, kemudian kita tembus ke bagian nasal dan ke bagian temporal. Silikon sling sendiri sudah tersedia, jadi maksudnya dia adalah produk yang sudah jadi, tinggal kita gunakan. Kita tembus dari atas tarsus, dari insisi yang tadi ke bagian nasal dan temporal. Kemudian nanti kita akan fiksasi atau kita jahit silikon slingnya sendiri di tarsus untuk memastikan bahwa tarsus atau kelopak akan tertarik secara permanen oleh silikon sling tersebut. Satu hal yang penting bahwa untuk menjahit silikon sling ini harus digunakan benang-benang yang non absorbable karena dia harus tetap ada di situ dan tidak boleh diserap karena kalau diserap nanti ikatannya akan lepas. Sling kita jahit di 3 tempat, di medial, nasal, dan temporal supaya penarikan pada kelopak bersifat simetris dan secara kosmetis akan didapatkan hasil yang baik. Ini jadi di medial, nasal, dan temporal kita buat 3 jahitan untuk memfiksasi silikon sling. Setelah diyakinkan bahwa jahitan pada tarsus sudah baik, kemudian kita tarik silikon tersebut ke bagian yang di atas alis, yang di sentral alis di bagian pentagonalnya. Kita tarik, kemudian kita ukur lebar dari apertura sesuai seperti pengukuran kita sebelum pasien ditidurkan. Jadi seperti tadi kita hitung aperturanya pada anak ini, aperturanya pada mata yang sehat adalah 11, sehingga ketika kita tarik kita pastikan bahwa bukaan dari mata yang ptosis juga 11 mm. Nah ini setelah kita tarik sudah terbuka matanya, tapi kita lakukan pengukuran untuk memastikan bahwa nah ini masih kurang, akan kita tarik sekali lagi, akan kita tarik lagi. Sebetulnya ini lebih baik kalau misalnya dia agak overkoreksi karena silikon sling ini sangat lentur sehingga dia kadang-kadang setelah pasiennya bangun dan duduk agak lebih turun sedikit posisinya. Nah ini pasien setelahnya, sebelum operasi dan sesudah, dia bisa menutup mata dengan baik. Keuntungan yang kita rasakan dari silikon sling ini karena materinya sangat lentur, ketika pasien menutup mata tidak mengalami banyak gangguan. Kalau menggunakan fascia lata dengan teknik yang selama ini kita pakai, dengan menggunakan pita fascia lata, tarikannya lebih kuat sehingga pasien lebih sulit untuk menutup mata. Demikian presentasi saya siang ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama sudah disampaikan oleh Dr. Adia Sunarti. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Dr.
Demikian presentasi yang pertama sudah disampaikan oleh Dr. Radia Sunarti. Yang kedua akan disampaikan materi oleh Dr. Ahmad Fitra, spesialis mata, mengenai tata laksana ptosis dengan teknik levator aponeurosis resection. Berikut akan saya bacakan mengenai CV dari Dr. Ahmad Fitra, spesialis mata. Dr. Ahmad Fitra, spesialis mata, adalah dokter spesialis mata yang memiliki subspesialisasi di bagian rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi. Beliau lulus dari Universitas Pajajaran, mengambil S1 dan program spesialis matanya di Universitas Pajajaran. Kemudian sudah menjalani tindakan in-house training klasik di BEC pada tahun 2017 dan menjalankan fellowship subspesialistik ROO di Rumah Sakit Mata Cicendo pada tahun 2021. Beliau bekerja saat ini di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center dan Klinik Mata Bandung Eye Center. Kemudian bekerja juga pernah menjadi spesialis di Rumah Sakit Herman Aca Manik sejak tahun 2004. Kepada Dr. Ahmad Fitra, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman rekan sejawat yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar dari Bandung Eye Center pada hari ini. Saya akan menyampaikan materi mengenai penata laksanaan ptosis dengan menggunakan teknik levator aponeurosis resection, atau ada juga yang menyebutnya dengan levator aponeurosis advancement. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ptosis atau turunnya kelopak mata itu menyebabkan adanya gangguan penglihatan yang akan dikeluhkan oleh pasien sebagai obstruksi pada lapang pandangnya. Jadi dan itu akan menimbulkan keluhan apakah matanya kering atau jadi sakit kepala, matanya menjadi lelah karena pasien harus berusaha lebih keras untuk mengangkat kelopak matanya sehingga dapat melihat lebih baik. Nah, pada anak-anak ptosis itu akan menimbulkan amblyopia akibat adanya hambatan pada penglihatan, dan apabila terjadi pada kedua mata dapat menimbulkan adanya suatu kompensasi pada postur, yaitu misalnya posisi kepala yang menjadi menengadah. Untuk tata laksana dari ptosis itu dapat kita lakukan dengan beberapa pilihan tindakan. Tadi yang pertama adalah frontalis link seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Radia. Lalu ada tindakan levator aponeurosis resection atau advancement, dan yang terakhir adalah Muller muscle conjunctival resection. Nah, untuk pada hari ini saya akan lebih berfokus pada teknik operasi dengan levator aponeurosis resection. Tujuan dari aponeurosis resection ini adalah untuk memperbaiki posisi insersi levator aponeurosis pada tarsus superior. Jadi yang awalnya posisinya posisi dari yang awal itu kita pendekkan atau kita majukan lebih ke depan sehingga daya angkatnya terhadap kelopak mata itu menjadi lebih banyak. Prosedurnya secara prinsip itu adalah yang pertama adalah kita membuat insisi pada kulit kelopak mata atas. Posisi insisi itu kita atur agar sesuai dengan lipatan kelopak mata. Kemudian kita identifikasi aponeurosis levatornya. Kemudian kita bersihkan permukaan anterior dari tarsus superior, kemudian aponeurosis levator itu kita refiksasi ke tarsus superior. Kemudian kelebihan dari aponeurosis levatornya itu kita potong.
Nah, saat refiksasi ini kita lakukan penyesuaian apakah sudah simetris dengan mata yang sebelahnya dan apakah konturnya telah benar atau belum. Nah, kemudian apabila posisi dari kelopak mata sudah normal dan konturnya juga sudah sesuai, baru kita tutup lukanya dengan penjahitan kulit. Penjahitan kulit ini kita lakukan penjahitan agar kita dapat membentuk lipatan kelopak mata. Nah, ini secara gambar dapat kita lihat, itu sudah saya tandai dengan kotak ya, posisi levator aponeurosis itu dia agak ke belakang, jadi yang menempel pada dia akan menempel pada permukaan anterior dari tarsus dan tepi margin superior dari tarsus superior. Nah, posisi ini yang akan kita perbaiki, kita jahitkan aponeurosis levator itu pada permukaan tarsus lebih ke depan supaya daya angkat dari levator aponeurosis itu lebih baik sehingga kelopak mata lebih terbuka. Nah, ini untuk gambaran operasinya. Yang pertama kita lakukan marking. Marking kita sesuaikan dengan lipatan kelopak yang kita inginkan. Kemudian kita tandai area puncak dari lipatan kelopak mata. Nah, setelah itu kita insisi, kita pasang jahitan traksi supaya melakukan diseksinya lebih mudah. Kemudian kita identifikasi aponeurosis levator dan kita bebaskan kelopak mata dari permukaan tarsus superior sehingga terlihat seluruh permukaannya sebagai bidang yang berwarna putih. Nah, setelah dirasa bersih, kemudian kita suntikan fornix dengan menggunakan lidokain agar kita bisa memisahkan aponeurosis levator dari jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian levator aponeurosis itu kita jahitkan ke permukaan tarsus 2-3 mm dari margin superior tarsus. Kemudian kita jahitkan dengan menggunakan benang, di sini saya menggunakan benang absorbable dengan ukuran 40 ya. Kita jahitkan ke setinggi ligamentum Whitnall. Kemudian kita ukur apakah sudah bukaan dari kelopak mata sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Supaya mempermudah tindakan saat kita mengukur, jahitan ini kita ikat dulu dengan jahitan yang temporer, jadi bukan dengan ikatan yang permanen. Apabila ternyata tidak sesuai, sehingga jahitannya bisa kita buka lagi dan kita ulangi sampai kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Setelah didapatkan simetris dan tinggi yang diinginkan, kelebihan dari levator aponeurosis kita buang. Nah, kemudian kita lakukan penjahitan untuk membentuk lead crease, yaitu dari otot orbicularis ke levator, kemudian ke otot orbicularis lagi. Ini kita lakukan sebanyak 3 buah agar dapat terbentuk jahitan lipatan kelopak matanya. Kemudian setelahnya kita tutup kulit. Nah, perawatan pasca operasi untuk tindakan levator aponeurosis resection itu adalah yang paling penting itu adalah kompres dingin untuk mencegah edem dan hematom. Kemudian kita berikan salep antibiotik dan akan kita pesankan ke pasien untuk menghindari menggosok mata supaya jahitan yang sudah dibikin tidak terbuka. Nah, pasien kontrol ulang 1 minggu. Apabila luka sudah bagus, kita bisa lakukan afhecting. Nah, ini pasien yang kita kerjakan. Jadi untuk foto di bagian atas itu sebelum dilakukan tindakan levator aponeurosis resection, terlihat bahwa kelopak mata itu MRD1 itu antara 0 atau 1 mm
Setelah dilakukan itu kita bisa mendapatkan MRD satunya yang lebih tinggi. Dan pasien juga lebih puas karena matanya posisinya lebih terbuka daripada sebelumnya. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah under correction atau over correction. Kemudian asimetris pada kelopak mata, infeksi luka, hematom, mata kering atau lagophthalmus. Terutama mata kering atau lagophthalmus itu menjadi perhatian kita. Itu selalu kita inform consent kepada pasien bahwa akan terjadi mata kering setelah dilakukan operasi. Sehingga pasien lebih dapat mengantisipasi dengan misalnya tidak tidur di ruangan dengan bantuan kipas angin atau AC atau selalu menggunakan obat tetes pelembab mata pada malam hari. Prognosis dari operasi levator aponeurosis advancement ini dari penelitian yang sudah dilakukan, saya mengambil data dari Rumah Sakit Mata Cicendo, bahwa didapatkan sukses rate itu di atas 90% dengan peningkatan MRD1 sekitar 2-3 mm. Memang beberapa kasus itu terdapat rekurensi. Pada penelitian Lee itu didapatkan rekurensi 22,5% itu pada kasus ptosis kongenital dan 10% pada ptosis yang didapat. Di Rumah Sakit Cicendo sendiri itu didapatkan rekurensi dari kedua golongan ini sebanyak 12%. Ini penelitian observasional di Rumah Sakit Mata Cicendo didapatkan sukses rate itu mencapai 95% ya. Ini observasi selama periode 5 tahun dengan terdapat dengan kenaikan dari kelopak mata antara 2-3 mm. Ada beberapa yang dilakukan tindakan under correction dan over correction itu hanya 0,7% pada masing-masing kategori dan keluhan berupa lagophthalmus itu 11,5%. Pada penelitian lain observasional juga di Rumah Sakit Mata Cicendo didapatkan bahwa keberhasilan itu cukup baik dan didapatkan rata-rata MRD1 setelah operasi mengalami peningkatan dari minus 0,18 mm menjadi 2,71 mm dan lebar visura palpebra juga mengalami peningkatan dari sekitar 5 mm menjadi 8 mm. Rekurensi itu sekitar 12%. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa operasi levator aponeurosis resection itu merupakan pilihan tata laksana pada ptosis dengan sukses rate yang baik dan angka komplikasi yang rendah, sehingga dapat dijadikan pilihan bagi teman-teman rekan sejawat apabila mendapatkan kasus ptosis di tempat praktek masing-masing. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada kedua pembicara yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Cukup menarik ya, Dok ya. Untuk kasus-kasusnya tadi sudah ditampilkan untuk video-video untuk tiap tekniknya. Mungkin untuk para audiens yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat. Bisa ditujukan kepada Dr. Raffi untuk Dr. Hadiah atau bisa untuk keduanya. Mungkin dari yang sudah ada masuk dalam chat saya sampaikan dulu. Untuk dari Dr. Syafira, pertanyaan untuk Dr. Raffi. Selamat sore dokter, izin bertanya hal-hal apa saja atau faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya rekurensi dari ptosis? Dan apabila terjadi rekurensi, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk ptosis kedua yang sama dengan ptosis yang pertama? Terima kasih. Ini. Ya baik, terima kasih. Untuk operasi ptosis sendiri, rekurensi itu bisa terjadi yang pertama apabila pasien sendiri secara compliance-nya tidak terlalu baik. Jadi misalnya dia memang akhirnya selalu mengucek-ngucek mata, sehingga jahitan yang sudah kita buat sebelumnya itu akhirnya lepas lagi, sehingga kelopak mata akhirnya turun kembali ke seperti kondisi sebelumnya. Nah, biasanya yang bisa kita antisipasi itu pada pemeriksaan fisik, kita juga harus melihat apakah pasien memiliki gejala-gejala yang dapat menyebabkan dia compliance-nya menjadi tidak baik. Misalnya pasien ada riwayat konjungtivitis alergi, itu termasuk hal yang menjadi perhatian kita dan menjadi inform consent kita kepada pasien bahwa bisa jadi ada kemungkinan karena aktivitas dia menggosok-gosok kelopak matanya akibat gatal, itu bisa menyebabkan ptosis yang sudah diperbaiki itu menjadi rekuren kembali. Kira-kira itu mungkin dok. Satu lagi, pertanyaannya apa lagi? Kalau ada rekurensi, langkah-langkahnya apa saja? Ya. Apabila terjadi rekurensi, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan repair pada ptosis yang mengalami rekurensi itu tadi. Ya, dengan teknik, ya dengan bisa kita lakukan levator aponeurosis advancement lagi, atau apabila memang sudah sulit dikenali dan memang levator functionnya ternyata jelek, preoperasi repairnya itu kita bisa menggunakan frontalis leak. Begitu dok. Terima kasih Dr. Raffi untuk jawabannya. Yang kedua pertanyaan untuk Dr. Hadiah, yaitu pertanyaan untuk Dr. Hadiah untuk benang dan jarum yang digunakan teknik frontal sling itu jenis apa saja ya dok? Terima kasih. Terima kasih. Untuk jenis benang dan jarum yang digunakan untuk frontalis sling, seperti yang saya gunakan tadi, sebetulnya itu adalah silikon sling yang memang sudah ready untuk digunakan. Tapi juga ada center-center lain dan ada dokter-dokter lain yang menggunakan benang-benang yang non-absorbable dengan menggunakan jarum-jarum panjang. Tapi saya memang belum pernah menggunakan, jadi bisa menggunakan nilon yang ukurannya agak besar, sekitar nilon nomor 2 biasanya, kemudian menggunakan jarum besar. Tapi karena jarumnya dia biasanya melengkung, sehingga kita agak khawatir akan melukai jaringan lebih dalam dari yang kita targetkan sebetulnya. Untuk silikon sling yang saya gunakan sendiri tadi, itu memang sudah ready, bentuknya seperti itu. Selain itu juga kita harus melakukan penjahitan pada silikon sling tersebut. Nah itu ada cup kecil yang menyatukan kedua sling tersebut ketika sudah kita pasang, yang itu harus dijahit. Makasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Joni Juarsa untuk Dr. Rahmat Fitra, yaitu untuk reseksi aponeurosis sampai liquid nail, apakah tidak akan menyebabkan overcorrection? Bagaimana dengan kalau dengan cara menghitung MLD normal, MLD ptosis kali 3 untuk memotong panjangnya aponeurosis? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dr. Joni Juarsa. Jadi untuk kita menentukan panjangnya aponeurosis yang akan dibuang, itu memang ada beberapa cara dok.
bisa diambil salah satu yang kira-kira paling sesuai untuk dokter sekalian. Tapi yang dari salah satu referensi yang saya baca, yang paling penting itu adalah bagaimana kondisi saat yang kita dapatkan di lapangan saat durante operasi. Makanya dari untuk operasi ptosis ini lebih memang disarankan agar dilakukan operasi dalam kondisi pasien sadar supaya kita bisa melihat seberapa banyak kelopak mata itu bisa mengangkat. Target kita selama dalam durante operasi itu adalah bukaan kelopak mata itu pinggir dari margo palpebra superior itu kurang lebih setinggi limbus bagian atas. Nah, untuk pengukuran itu terutama memang akan sangat berguna apabila kita melakukan operasi pada kondisi pasiennya pembiusan yang NU. Tapi kalaupun kita menggunakan perhitungan, kita tetap mesti melihat apakah yang sudah kita hitung tersebut menyebabkan overkoreksi atau malah underkoreksi. Nah, dengan kita melakukan pemantauan saat durante itu kita bisa melakukan penyesuaian untuk sesuai dengan target itu tadi dok, yaitu ketinggian kelopak mata margo dari kelopak mata sama tinggi dengan limbus. Terima kasih Dr. Raffi jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Arsy Noviana Sari untuk Dr. Raffi lagi. Apakah ptosis yang disebabkan karena miastenia gravis itu terdapat indikasi untuk dilakukan koreksi ptosisnya dan apakah apa saja terapi yang lainnya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Untuk Dr. Arsy, untuk miastenia gravis itu lebih kita lakukan pemantauan dulu ya dok ya. Apakah dengan obat-obatan ptosisnya sudah dapat berkurang, karena sebagian besar dari kasus dengan diberikan obat-obatan pasien dapat membuka kelopak matanya dengan baik. Jadi kita berikan terapi medikamentosa dulu dok untuk pasien-pasien dengan miastenia gravis. Bisa dikonsulkan sesuai di gejala. Apabila ternyata gejala hanya di mata saja, mungkin kita bisa memberikan terapi mistenon ya dok ya. Nah, apabila mestinon, nah atau misalnya gejalanya juga diikuti dengan kelemahan pada organ yang lain, misalnya tangan dan kaki, dapat kita lakukan kolaborasi dengan sejawat di bidang neurologi. Mungkin dari Dr. Edi ada yang disampaikan. Ya boleh. Yang pertama tadi menambahkan yang pertanyaan dari Dr. Joni, memang ada cara pengukuran yang menghitung MLD normal dikurangi MLD ptosis dikali 3. Cara penghitungan MLD tersebut mungkin kalau diingat lagi dengan cara pasien melihat ke atas, kemudian kita hitung batas antara margin ke limbal bagian bawah, itu berapa, kemudian pada yang mata normalnya berapa, dikurangkan kemudian dikali 3. Agak kebayang kali ya. Tapi kira-kira seperti itu, memang bisa juga memakai cara itu. Kemudian yang kedua, untuk miastenia gravis, seperti tadi Dr. Raffi jelaskan, kita lihat dulu terapinya apakah bisa mengkoreksi kondisi ptosisnya atau tidak. Pada kondisi-kondisi di mana kita mendapatkan pasien trauma atau miastenia gravis, pada umumnya kita menunggu minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum kita lakukan koreksi terhadap ptosisnya untuk meyakinkan bahwa dalam 6 bulan itu memang tidak ada perbaikan dari ptosisnya dengan cara apapun. Baru setelah itu kita lakukan koreksi untuk ptosis yang tersebut, dan biasanya sih diperlukan terapi dengan frontalis link karena seperti tadi kita ketahui bahwa terjadi gangguan junction antara saraf dengan si ototnya itu sendiri, sehingga kalau ototnya kita kuatkan takutnya masih tetap terjadi kelemahan dari kelopaknya. Terima kasih Dr. Daniel. Terima kasih jawabannya untuk Dr. Nadia. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens di online, saya ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama dari yang tadi menyambung pertanyaan mengenai tindakan ulang atau repair ulang. Itu kita mengevaluasinya berapa lama, kita nilai gagal itu seperti apa, kemudian apa saja parameter evaluasinya dan berapa lama untuk follow up pasca operasinya. Mungkin bisa dari Dr. Hadiah dan Dr. Raffi dijawab.
Dokter Radia. Baik, biasanya kalau misalnya terjadi rekurensi, kalau kita curiga jahitannya lepas, itu biasanya terjadinya segera pada, ini kalau misalnya pada yang levator seksi, kalau jahitannya lepas biasanya terjadinya segera. Kalau masih dalam waktu 1 minggu, kalau kita buka, kita masih bisa mengenali anatomi dari apa yang kita lakukan, itu segera bisa kita koreksi ulang. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan frontalis sling, itu biasanya kalau misalnya terjadi rekurensi, begitu terjadi rekurensi berarti memang sudah jatuh lagi kelopaknya. Kalau seperti yang saya lakukan tadi menggunakan silikon sling, berarti tahapan berikutnya adalah frontalis sling menggunakan fasciolata, karena itu adalah pilihan terakhirnya yang paling kuat untuk menahan dan menghindari terjadinya rekurensi atau penolakan menggunakan fasciolata. Jadi Dokter Raffi. Ya, saya sependapat ya dengan dari Dokter Radia. Ya kalau misalnya terjadi, kita pantau sekitar 1-3 bulan ya untuk memantau apakah memang sudah terjadi perbaikan pada pembentukan jaringan atau tidak, penyembuhan luka atau tidak. Apabila memang tidak ada perkembangan sama sekali, kita bisa lakukan repair ulang. Tapi kalau misalnya memang betul-betul jatuh, berarti memang ada jahitan yang lepas. Nah, sebaiknya memang kalau jahitan lepas kita buka sesegera mungkin supaya kita bisa mengidentifikasi jaringan yang ada di dalamnya. Terima kasih jawabannya untuk Dokter Radia dan Dokter Raffi. Mungkin berikutnya sambil menunggu dari yang online, mungkin sederhana dari yang mungkin sering ditanyakan oleh pasien ya dok, apakah semua ptosis itu harus dioperasi? Bagaimana pertimbangan secara medis dan kosmetiknya? Dan apakah ada rule of thumb atau syarat minimal untuk dilakukan operasi? Misalnya pada anak misalnya harus berat badan sekian atau usia sekian baru bisa dilakukan operasi. Seperti itu mungkin dari Dokter Radia, izin dok. Baik, untuk kapan dilakukan operasi ptosis? Kalau pada dewasa pastinya pasiennya akan mengeluhkan yang seperti tadi Dokter Raffi sudah jelaskan, rasanya matanya berat, pusing, mengangkat dagu. Kalau pada anak-anak kita membedakan dia menutupi visual aksis atau tidak. Ketika pasien dengan postur yang mengangkat dagu atau mengangkat alis, visual aksisnya tertutup, mau tidak mau harus segera kita gunakan, harus segera kita lakukan koreksi, karena pada anak biasanya merupakan gangguan kongenital, jadi kita lakukan tindakannya dengan frontalis sling. Tapi kalau misalnya dia masih bisa aksis visualnya terbuka, biasanya kita menunggu 2 tahun. Kalau dulu 2 tahun itu menunggu sampai fascialatanya terbentuk cukup baik untuk kita ambil. Karena kalau sebelumnya biasanya fascialatanya masih halus dan sehingga sulit untuk digunakan. Dari Dokter Raffi? Tidak ada ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak usia gitu, melihat dari seberapa besar risiko untuk ambliopianya dok ya. Kalau misalnya pada anak ya dok, kalau pada dewasa kan mungkin dia bisa menyampaikan saya terganggu dengan keluhan mata yang turun ini. Tapi kalau pada anak kan mungkin, apalagi anak-anak yang preschool mungkin belum bisa menyampaikan itu. Jadi dari risknya atau dari hazardnya untuk terjadinya amblyopia di kemudian hari ya dok ya. Kemudian mungkin belum ada lagi pertanyaannya. Sambil menunggu mungkin bila ada yang ingin bertanya langsung dapat melakukan raise hand ya. Lalu untuk yang berikutnya lagi kan secara SKDI mungkin untuk dokter umum dan dokter spesialis mata untuk SP1-nya memang ptosis ini kan levelnya level 2 ya untuk dokter-dokter sekalian. Jadi bukan yang harus bisa dikuasai dan ditangani seperti 4A atau 4B yang harus segera dilakukan gitu. Tapi secara kompetensinya memang know-how, jadi harus tahu secara diagnosis, bagaimana menanganinya secara teoritisnya dan bisa merujuknya. Mungkin kalau dari dokter umum bisa dirujuk ke dokter mata, nanti akan dievaluasi dari dokter matanya apakah perlu dilakukan tindakan, dan mungkin misalnya memang perlu tindakan lanjutan harus dirujuk ke subspesialis ROO atau rekonstruksi seperti itu.
Mungkin yang tadi sempat disampaikan juga oleh Dr. Raffi bahwa ada pasiennya yang dilakukannya dalam keadaan sadar dan keadaan NU atau bedah atau bius umum. Apakah terdapat kesulitan atau perlu dilakukannya harus dalam keadaan sadar dok untuk ininya tindakan operasi ini atau bisa dipertimbangkan NU misalnya pada pasiennya yang gelisah atau pada anak apakah anak juga harus dilakukan dalam keadaan sadar atau bagaimana seperti itu dok? Ya, baik, terima kasih dok. Untuk operasi-operasi petosis memang yang paling idealnya kita lakukan dalam pembiusan pasiennya sadar ya. Jadi pembiusan lokal dengan ditambahkan sedasi lewat intravena sehingga pasien itu tidak merasakan nyeri, pasien lebih tenang selama operasi. Namun karena kondisinya yang sadar, kita dapat menilai sudah seberapa apakah koreksi dari petosis yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Lalu kita juga bisa menilai saat pasien membuka dan menutup mata, apakah kontur yang terbentuk dari fiksasi yang kita lakukan itu sudah simetris atau belum, dan bisa kita lihat juga apakah terjadi overkoreksi atau tidak. Karena kadang-kadang pada pasien ada satu kasus yang kami kerjakan, fiksasi dari levator aponeurosisnya itu terpaksa tidak bisa kita pasang ke posisi yang paling maksimal gitu, karena ternyata saat durante operasi kita lihat kornea itu saat kita pasang ke posisi yang kita inginkan malah jadi expose korneanya, jadi terpaksa kita turunkan sedikit 1 mili waktu itu kita turunkan sehingga korneanya bisa tertutup. Nah dan itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa idealnya pasien itu kita minta untuk dilakukan dalam keadaan sadar. Tapi memang untuk pasien dengan ansietas yang tinggi atau pasien anak itu kita harus lakukan dengan kondisi mungkin dalam narkose umum. Soalnya apabila pasiennya gelisah, kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan. Nah ini juga yang harus menjadi pertimbangan dan bagian dari informed consent kita kepada pasien dan keluarga saat kita menentukan persiapan operasi yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Demikian dok. Dari Dokter Radia mungkin ada yang mau disampaikan? Setuju, siap. Ya mungkin kita kembali lagi mungkin ke fundamentalnya lagi kan petosis sebenarnya kan bisa kita evaluasi dari penurunan dari kelopak mata. Nah kita sebut itu real true atau true ptosis itu berapa mili ya dok selisihnya, misalnya mata kanan saya turunnya hanya 1 mili, yang kirinya 2 mili. Nah apakah itu bisa disebut suatu ptosis? Karena kan kita sebenarnya membandingkan kalau untuk yang unilateral itu dibandingkan dengan mata yang sebelahnya, itu apakah sudah bisa termasuk kriteria ptosis atau masih termasuk varian normal dok? Mungkin sudah ada dokter Adia dok. Ya baik, yang tadi pertama membedakan pseudoptosis dengan ptosis yang sebenarnya. Kalau pseudoptosis itu harus kita perhatikan beberapa kondisi yang lain, misalnya apakah abulbi, apakah dia menggunakan protesa, kemudian apakah ada kelainan sehingga otot dahinya lebih tertarik gitu. Yang pertama, yang kedua untuk membandingkan apakah ptosis ini bilateral atau unilateral, kita menggunakan beberapa parameter yang tadi, yaitu biasanya margin reflex distance itu normalnya adalah sekitar 4 mili. Nah kemudian dari sana kita menghitung. Jadi kalau misalnya yang kedua-duanya memang dia lebih rendah, berarti ada kemungkinan ptosisnya memang bilateral. Tapi apakah ptosis bilateral itu mengganggu atau tidak? Kebanyakan sih pasien yang kedua matanya ptosis tapi sebetulnya tidak menutupi visual aksis, biasanya mereka tetap merasa terganggu karena secara kosmetis merasa bahwa mata saya kelihatannya kayak ngantuk dok gitu. Tapi memang parameter-parameter normalnya kita kembalikan pada MRD normal itu adalah sekitar 4 mili. Baik Dokter Adia, terima kasih untuk jawabannya.
Mungkin dari audiens belum tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin izin saya simpulkan ya dok ya untuk diskusi hari ini bahwa ptosis ini mungkin banyak yang menjadi keluhan di masyarakat, terutama karena mungkin awalnya dari secara kosmetik pada orang dewasa dan pada anak mungkin bisa mengganggu untuk fungsi penglihatannya atau bisa menyebabkan mata malas atau amblyopia. Yang perlu diperhatikan adalah kapan untuk segera dirujuk, kemudian apakah perlu ditindak atau tidak, itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis mata. Nah di saat itu untuk tindakan yang dipilihnya juga tergantung dari derajat kerusakannya, apakah dari segi ptosisnya atau segi derajat penurunan dari ptosisnya dan dari fungsi levatornya dok, untuk memilih tindakan yang tepat pada pasien dengan ptosis. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Dr. Adia dan Dr. Rahmat Fitra untuk materi yang disampaikan, baik sekali. Semoga bermanfaat untuk audiens semua dan kita semua. Oke, saya kembalikan kepada MC.